Yahudi dengan Kristiani itu sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Beda. Maksudnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Jadi Yesus adalah orang Yahudi karena dia dari Yehuda. Orang Yahudi dengan agama Yahudi itu sama nggak? Zionis itu akhirnya mencoba mengembalikan tanah mereka lagi dengan cara menyerang Palestina. Oh, jangan dikatakan menyerang dong. Jadi itu tidak adil. Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan dipulihkan. Dalam artian begini, akan dimenangkan. Oke. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku boleh nggak tanya langsung? To the point dan langsung cool. Boleh. Ya, saya terbuka. Kamu tim Israel atau tim Palestina? Saya harus katakan ini. Tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus ungkapkan ke teman-teman. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Shalom Elia. Shalom, dokter. Apa sih artinya Elia itu? Elia itu dari Ibrani artinya Tuhan adalah Allah. Oh benar ya? Iya, aku tuh lupa inget sih. Tapi Tuhan adalah Allah ya. Tuhan Elia Allah. artinya ya. Tapi Tuhan di sana itu bukan Tuhan secara umum. Jadi? Tapi nama Hashem itu. Jadi Yod He Vav He adalah Allah. Oh oke. Agak nyampe gitu. Pelan-pelan aja ya. Jadi aku ada ngeliat di TikTok nih Elia. Dan aku coba datangin ke sini untuk kita ngobrol tentang Israel versus Palestina. Mungkin dari sisi Alkitab mungkin ya. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih. Saya pengen tahu dulu. Siapa sih kamu itu? Bapak pendeta, pastor, frater? Bukan. Saya itu seorang apologet. Jadi kalau di TikTok itu kan saya sering live tuh. Nah, di dalam live saya itu saya bergabung dengan komunitas apologet lain. Misalnya dengan Al Hayat itu terhubung ke seluruh dunia. Apa itu apologet itu apa? Apologet itu apologis itu yang memberi pertanggungjawaban iman. Nah, jadi kalau penginjil itu kan hanya sekedar memberitakan Injil. Tapi kalau apologet itu menjawab tuduhan-tuduhan atas serangan iman kekristenan. Seperti yang dilakukan para rasul. Gitu. What are you? Kamu apa? Kristen Katolik? Oh, aku Protestan. Protestan, Aku Lutheran. Kamu Protestan? Punya gereja? Punya gereja. Bukan maksudnya kamu punya gereja pribadi nggak ada ya. Tapi umat Kristen yang mempelajari tentang teologi dari Alkitab. Betul seperti itu ya. Teologis dan historis. Teologi dan historis. Aku ini pertanyaan netizen ya dan pertanyaan aku pribadi tapi boleh ya. Cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya, saya tahu. Panggilnya Mas ya. Iya betul. Mas Elia ya. Soalnya ya gitu lah. Sorry ya sebelumnya. Supaya saya bisa bertanya ya. Kita mau bagi nih ya, karena kan aku sudah ngobrol nih tentang Israel dengan Palestina nih, dan aku ngelihat kamu kayak ada sisi sejarah yang aku pengen belajar. Ya. By the way, aku Kristen Katolik, tapi agama aku nggak tinggi. Aku belajar sekolah sih sebetulnya TK, SD, SMA sampai SMA itu sekolah Katolik sih, tapi ya suka lupa ingat gitulah ya. Jadi mohon maaf ya kalau ilmu saya nggak nyampe ya sampai di situ ya. Nggak apa-apa, iman itu kan proses. Iya, saya pengen belajar. Saya pengen tahu tentang Israel versus Palestina, tapi ini mungkin dari sudut pandangnya umat Kristiani kali ya. Kristiani ya. Atau Yahudi dengan Kristiani itu sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Maksudnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Tidak boleh bawa sentimen agama. Kenapa? Sama sekali nggak boleh. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Israel itu sudah eksis menjadi sebuah bangsa, satu-satunya bangsa di dunia sekarang ini nih, yang masih tetap mempertahankan identitasnya di dunia, itu hanya Israel. Apa tuh maksudnya? Jadi, makanya saya bawa Alkitab nih. Nah, sekalipun saya bawa Alkitab, mungkin teman-teman non-Kristen itu akan mikir bahwa kalau misalnya Elia Miron itu bawa sejarahnya dari Alkitab, oh berarti itu versi Kristen. Itu salah besar. Jadi? Karena Alkitab ini bukan tulisan yang metahistoris. Metahistoris itu artinya Alkitab itu didasarkan pada pandangan teologis semata, tapi tidak bisa dibuktikan secara historis. Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dibawa oleh Musa di dalam Torahnya itu. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. Nah, jadi perjanjian lama kita dalam kanon Ibrani itu sama dengan isi kitabnya orang Yahudi. Jadi di dalam tanah itu ada Nevim, kitab para nabi, dan ada Ketuvim.
dan ada Pentateuch dan tulisan Yosua. Oke. Nah, bangsa Israel itu menjadi sebuah bangsa. Itu dikatakan di dalam Alkitab ketika dibawa Musa keluar dari Mesir, itu tahun 1500 sebelum Masehi. 1500 sebelum Masehi. 3.500 tahun dari sekarang. 3.500 tahun dari sekarang. Betul. Musa bawa Israel keluar dari Mesir ke Tanah Kanaan. Ke Tanah Kanaan. Betul. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Benar kepada ya? Abraham orang Mesopotamia itu. Betul ya? Betul. Itu yang Musa belah lautan itu ya? Betul. Ah! Gitu. Ternyata agama aku kagak kena-kena banget. Jadi kayak, kalau aku nggak salah nih ya, jadi kayak Musa itu mimpin rakyat yang diperbudak pada waktu itu. Dia waktu itu jalan, dikejar-kejar oleh Firaun ya, kejar ya. Terus mentok nih, ketemu lautan nih, kayak gitu punya kan. Nggak bisa lewat nih kita nih. Terus dia ambil tongkatnya, dia belah lautan itu kan. Betul. Itu adalah masyarakat Israel. Israel. Oke. Itu ke-12 suku bangsa Israel itu dibawa di sana dan dibebaskan. Dibebaskan oleh Musa. Oleh Musa. Terus Musa pergi itu ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oke. Nah, agak bangga dikit. Sejarah ini itu tidak hanya dari Alkitab. Oke. Kalau kita pengen tahu siapa itu Israel, apa itu Israel, bagaimana itu Israel, tidak boleh tidak seluruh dunia itu harus kembali ke Alkitab. Oke. Karena Alkitab itu sumber satu-satunya yang mengungkapkan siapa itu Israel. Jadi Israel itu adalah nama yang diberikan kepada Yakub. Jadi Israel itu dari bahasa Ibrani itu terbuat dari dua akar kata, Yisra dan El. Yisra itu artinya menang, El itu artinya Allah. Meskipun itu nama baru bagi Yakub, Yakub ini kan anaknya Ishak, cucunya Abraham. Oke. Nah, tanah Kanaan itu kan diberikan kepada Abraham. Iya. Nah, Israel itu sebagai sebuah bangsa, itu sudah dikonfirmasi oleh Musa dalam Torahnya. Bahkan dikonfirmasi oleh catatan di luar Alkitab. Misalnya, ada catatan sejarawan kuno itu prasasti Firaun yang bernama Prasasti Meremtah. Pada tahun 1200 sebelum Masehi itu mengatakan bahwa bangsa Israel itu sudah ada. Bahkan bangsa Israel itu menjadi sebuah state, sebagai sebuah negara. Itu sudah eksis pada tahun 800 sebelum Masehi dalam prasasti Moab. Oke. Jadi kalau sekarang orang berperang tentang Israel Palestina, oh Israel itu tidak pernah eksis sebagai sebuah negara, oh kamu salah. Oke. Apalagi mengaitkan dengan agama. Oke. Ketika orang berkata bahwa tanah Filistin itu adalah tanah orang Palestina sekarang, itu adalah orang Filistin dulu. Orang Filistin dulu itu sudah diusir ke utara oleh Israel ketika menjajah tanah Kanaan itu. Dan orang Filistin, penduduk asli Kanaan, itu penyembah pagan. Okay. Penyembah pagan itu penyembah Dewi Kesuburan. Okay. Itu bukan orang Yahudi. Okay. Atau mungkin karena dalam hal itu selalu dua pihak, teman-teman Muslim sama Kristen gitu ya. Sama sekali Islam itu belum ada di sana. Karena Islam itu secara resmi itu lahir pada abad ke-7. Okay. Di bawah kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi dalam keyakinan teologi mereka. Nah, jadi kalau dikatakan Palestina sekarang itu adalah Filistin dulu, maka Filistin itu adalah penduduk asli tanah Kanaan. Wong mereka sudah punah di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar kok. Oke. Mereka sudah tidak ada lagi, gitu. Jadi kalau jadi Filistin tidak sama dengan Palestina. Tidak sama-sama sekali. Meskipun nama itu mungkin diambil salah satunya dari kata-kata Filistin serapannya. itu. Serapannya. Ya, translate bahasa Filistin itu kalau dalam King James Version Alkitab itu memang dituliskan Filistin. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia disebut Palestina. Okay. Meskipun kemiripan aksara, tetapi tidak bermaksud kepada Filistin kuno, yaitu Goliat yang diceritakan, yang dikalahkan Daud. Oke, gitu. tidak ada hubungan sana. Tidak ada hubungan. Ada satu yang nyangkut di pikiran saya. Sorry ya kalau pertanyaan saya agak bodoh ya kali gitu. Ini kita berbicara dengan Alkitab ya. Betul. Alkitab ini artinya kitab suci agama Katolik dan Kristen ya. Katolik sama Protestan, jangan katakan Katolik sama Kristen, dokter. Nah, karena Katolik itu Kristen. Katolik dan Protestan. Betul. Ya. Oke. Yang lucunya itu adalah gini ya, Musa yang tadi diceritain tadi, saya mengingat ada di Alkitab saya kayak gitu punya ya. Tapi kok ternyata orang yang dibebasin tersebut adalah orang Yahudi. Berarti Yahudi, Katolik dan Protestan itu berbeda. Tidak. Maksudnya begini. Kristen itu kan akar dari arti Kristen itu kan sebutan bagi pengikut Kristus toh. Okay. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Okay. Nah, jadi orang-orang pada masa itu menyebut orang yang mengikuti Kristus, raja itu sebagai, kalau orang Ibrani menyebutnya sebagai Mesihim. Kalau orang Yunani itu disebutnya Kristianos. Jadi Yesus adalah orang Yahudi karena dia dari Yehuda.
Orang Yahudi dengan agama Yahudi itu sama nggak? Yehuda dengan Yahudi itu satu pemahaman yang sinonim secara antropologi. Karena kata Yahudi itu berasal dari Ibrani Yehudi, dari Yehuda. Karena kan setelah masa pembuangan ke Babel kan orang-orang itu sudah mulai acak-acakan. Ketika Raja Kores itu mengatakan bahwa oke, kamu boleh pulang ke tanahmu. Yang kemudian nanti mereka bangun bait suci kembali pada tahun 70 itu dihancurkan kembali oleh Saya itu masih nggak nyampe. Kamu jelasinnya terlalu jelimet, otakku yang nggak nyampe atau apa? Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus orang Yahudi karena dia adalah keturunan Yehuda secara khusus. Makanya di dalam Berarti kita juga adalah orang Yahudi? Tidak. Ya, dokter suku dari mana? Chinese sih. Chinese. Ya, Chinese itu kan bukan keturunan Sem. Itu keturunan Yafet. Oke. Oh, jadi kan dari Nuh, nah kembali lagi ke Alkitab. Dari Nuh, itu Nuh itu ada 3 anak. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Kalau kita lihat di Kejadian 10, orang Kanaan ini disebut sebagai apa? Orang Kalushim, anak Misraim, anak Ham. Jadi orang-orang Mesir ke sana itu adalah anak-anak Ham. Sedangkan orang Abraham itu namanya itu nama Semitik. Sedangkan kita ini orang Asia ini orang-orang Yafet. Oke. Dari Yafet. Oke. Saya ketawa bukan ngetawain kamu ya, saya ketawain diri saya sendiri boleh ya. Ini cuma aku aja atau kalian juga sih sebenarnya? Kalian juga nggak nyampe, oke. Berarti kualitas otak kita sama. Tapi Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus orang dan Yahudi. Orang Yahudi dan agama Yahudi itu berbeda. Keagamaan Yahudi itu bukan Yahudi, namanya Yudaisme. Betul. Dan itu berbeda ya? Berbeda. Jadi orang Yahudi, bangsa Yahudi dengan keagamaan Yudaisme itu berbeda. Orang bangsa Yahudi itu memiliki agama disebut Yudaisme. Jadi kita harus bedakan. Tidak semua orang dong? Tidak semua, karena ada yang proselyte. Oke, jadi kayak orang Chinese, ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Muslim gitu ya. Jadi orang Yahudi ini ada yang Judaism, ada yang Kristen Katolik, ada juga yang Muslim, yang ada lain sebagainya. Benar ya kayak gitu ya? Betul. Oke, itu dulu sih yang aku belum nyampe sebenarnya. Oke, terus lanjut. Ya, jadi orang Yahudi itu kan sebagai sebuah identitas kebangsaan mereka. Oke. Ya. Karena suku bangsa. Jadi kita harus bisa bedakan keisraelan, keyahudian, dan keibranian. Oke. Nah, Ibrani, Israel, Yahudi sebenarnya itu merujuk kepada keturunan Abraham secara keseluruhan. Tapi ya Abraham itu kan mulai dari Abraham, Israel itu kan mulai dari cucunya Abraham. Yahudi itu mulai dari cicitnya. Nah, karena anaknya si Yisrael tadi, yang artinya Allah menang itu ada 12 yang menjadi 12 cikal bakal suku bangsa Israel yang dibebaskan Musa itu. Dan salah satunya adalah Yehuda. Oke. Gitu. Jadi Musa waktu belah lautan, pergilah ke tanah Kanaan. Pergi. Iya kan, mereka menuju Kanaan toh. Pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah Yerusalem yang sekarang kan? Iya, semua melingkup Israel itu kan. Terus kenapa masalahnya ada cerita katanya tidak mau pergi ke sana masyarakatnya? Siapa tuh? Kan ada yang mengatakan bahwa waktu dibebaskan itu masyarakat Israel bilang takut berperang aja. Takut berperang, tapi tetap ke sana. Tetap ke sana karena Tuhan katakan itu tanah yang kujanjikan kepada Abraham. Kamu harus ke sana. Dan mereka tetap ke sana. Mereka tetap ke sana dan mereka menang. Dan mereka menang. Tetap ke sana. Itu dibawa oleh Yosua. Oke. Dan sebelum Yosua membawa Israel memasuki tanah itu, orang Filistin sudah di sana. Orang Filistin sudah di sana. Nah, pada waktu di sana ribut nggak mereka? Ya ribut dong, perang. Makanya Filistin diusir ke utara toh. Filistinnya kan Filistin ini orang Mediterania ya, dari Laut Tengah. Oke. Mereka diusir semua, dijajah habis semua ke utara. Pada waktu mereka datang, orang Israelnya itu mengusir orang Filistin. Iya, mereka diusir. Dan orang Filistinnya pergi. Pergi dong. Oke. Dan mereka punah ketika Nebukadnezar itu datang. Oke. Punah ya? Ya punah dong. Punah ya? Okay. Tidak ada sisa. Karena mereka penyembah pagan. Kalau dihubungkan dengan Palestina sekarang, itu orang Arab Palestina. Ada nggak penyembah pagan? Kan tidak ada. Orang Filistin itu penyembah pagan. Penyembah pagan. Oke. Lalu pada waktu, berarti sudah dikuasain Israel dong tempat itu? Sudah dikuasai Israel. Oke. Lalu kenapa bisa jadi seperti sekarang? Nah, ini tuh panjang dokter. Panjang sekali. Buat pendek aja sih sebenarnya. Ya. Jadi Filistin itu sebagai sebuah Filistin itu pernah dimention oleh sejarawan kuno. Namanya itu adalah Herodotus pada tahun 400 sebelum Masehi.
Tapi 400 tahun sebelum itu Israel juga sudah disebutkan kan sebagai sebuah negara dalam Prasasti Moab tadi. Bukan kemunculannya pada tahun 400. Nah, ketika Filistin itu sudah dikalahkan, kemudian itu dilanjutkan kepada pembuangan ke Babel, kemudian Israel itu, wilayah itu dikuasai oleh dinasti Makabe. Nah, kemudian ketika dikuasai dinasti Makabe, kemudian berlanjut ke penjajahan Roma. Lahirlah Raja Mesias, yaitu Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, dia disebut sebagai Yeshua HaNasri Umelech HaYehudim. Yesus Kristus. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Berarti itu kejadiannya setelah Israel itu udah masuk tuh. Sudah dikuasai oleh orang Yahudi ya berarti ya? Israel itu sudah dijajah orang Roma. Orang Roma. Ya. Tapi orang Yahudinya sudah ada di Israel, Ya, sudah terus ada dijajah oleh orang Roma, terus Yesus Kristus lahir di situ. Betul. Wah, wong Yahudi sejak masuknya Yosua bawa Israel kan Yahudi di situ kan ada Yehuda. Dan itu tidak ada pada waktu itu tidak ada namanya Palestina dan yang sebagainya. Palestina itu nanti munculnya. Baru nanti munculnya. Nanti. Jadi kita bicara ketika Kristus Raja Mesias itu lahir. Dia lahir di Migdal Eder ya, di Bethlehem. Nah, kemudian dia mati tersalibkan pada abad pertama. Itu gereja pengikut Kristus itu terbagi jadi 2. Nah, ada pusat gereja itu di Antioquia. Nah, di Alkitab dikatakan bahwa di Antioquia lah pertama kali disebutkan Kristen. Nah, Kristen itu mengikut kepada orang-orang pengikut Kristus tadi yang disebut Mesihiyim sama orang Ibrani. Tetapi di gereja Yerusalem itu dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Kristus. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi. Tapi yang di Antioquia itu yang berdarah non-Yahudi. Tetapi tidak masalah mereka hidup berdampingan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, meskipun Torah 613 Misfot itu tidak berlaku bagi orang yang non-Yahudi tadi, tapi berlaku 7 hukum Nuh. Nah, 7 hukum itu berlaku bagi mereka dan hidupnya aman-aman saja. Tapi di dalam Israel itu sendiri, semangat orang Israel itu ada disebut kelompok Zelot. Kelompok Zelot ini kalau sekarang itu bisa disebut mirip dengan kelompok Zionisme. Kelompok Zelot ini adalah bagian Farisi. Orang-orang Farisi, bahkan murid Yesus ada bagian Zelot juga. Yang memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme kepada bangsa Israel yang dahulu yang sedang dijajah Romawi sekarang. Bukan agama. Jadi bukan agama. Motif orang-orang Zelot ini mau mempertahankan tanah mereka. Itu karena semangat mereka. Bahwa tanah ini memang bagi kami. Nah, orang-orang Zelot ini kemudian melakukan pemberontakan kepada Romawi pada saat itu. Dan mereka tidak berhasil. Pada abad pertama, kemudian pada pertengahan abad kedua. Bahkan seorang Rabi Akiba itu menganggap bahwa ada seorang Yahudi bernama Simon Bar Kokhba itu dianggap sebagai Mesias. Karena selama 3 tahun mereka berjaya melawan Romawi. Tapi kemudian pada tahun 130-an itu dikalahkan kembali oleh Kaisar Adrianus. Nama Palestina itu dimulai dari si orang ini nih. Sebelum sampai di situ, saya bikin rekapan dulu supaya kalian tidak keriting ya. Jadi pada waktu itu, masyarakat Israel itu waktu jadi budak. Jadi budak diselamatkan oleh Musa. Betul. Dikejar oleh Firaun, lalu Musanya membelah lautan untuk membebaskan masyarakat Israel. Betul. Pindahlah ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tadi. Mengusir orang Filistin. Orang Filistinnya punah, Israel hidup di situ, ya damai sejahtera, lalu Romawi datang untuk menjajah mereka. Nah, pada saat itu, abad keberapa Tuhan Yesus lahir? Abad keempat sebelum Abad Masehi. keempat sebelum Masehi, Tuhan Yesus Kristus lahir di situ. Betul. Dan pada saat itu tidak ada yang namanya Palestina, Filistinnya sudah punah pada waktu itu. Betul. Di dalam situ ada banyak suku-suku, salah satunya adalah suku Farisi tadi. Farisi itu bukan suku. Bukan suku ya, orang Jadi Farisi. Farisi itu bagian dari Keyahudian. Jadi ada Farisi, ada Saduki. Nah, Saduki ini sudah musnah berbarengan dengan hancurnya Bait Suci pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Jangan maju mundur. Pusing. Nah, Saya aja sudah pusing sekarang. Itu udah hilang. Jadi pokoknya. ada kayak kaum yang Zionis gitu, yang Zelot namanya, yang ingin memperjuangkan Israel tadi ya. Sampai di sini ya saya paham ya. Kita lanjutkan. Lalu kenapa ini bisa jadi kemana-mana nih? Berarti kan ini kan sudah tanah yang dijanjikan Tuhan, sudah ditempati oleh orang Israel sendiri, dan kenapa sekarang jadi sengketa?
Ya itu tadi, semangat itu tadi. Karena gini, pada tahun 130-an setelah Kaisar Hadrianus itu menjajah Israel, nama Israel itu untuk menghilangkan semangat orang Zelot tadi, agar mereka tidak eksis menjadi sebuah negara. Itu Israel itu dihilangkan. Oh, oleh siapa? Kaisar Hadrianus tadi. Siapa itu? Kaisar itu ya Kaisar Romawi. Oh, Kaisar Romawinya. Iya dong, itu kan yang menjajah. Karena menjajah, jadi dia nggak suka dengan Israel dan dia ingin menghapus Israel. Oh, aku baru paham. Jadi dia buang Israel dan dia menamakan tempat itu Palestina. Bukan Palestina dulu. Oke. Syria Palestina, karena dia menggembungkan wilayah Yudea dan juga wilayah Syria. Dan dia mengambil nama Palestina itu dari serapan dari kata Filistin. Betul. Okay. Ada yang berasumsi demikian, tapi saya bisa karena orang Ibrani itu membenci orang Filistin. Jadi seolah-olah dikasih nama musuhnya. Itu di video saya ungkapkan demikian. Iya. Tapi itu hanya asumsi kebanyakan mayoritas, hanya karena kesamaan fonetiknya saja. Oke. Ya bisa jadi kayak gitu ya. Karena orang Romawinya bilang, ini negara kamu supaya orang benci, aku taruh yang paling kamu benci katanya kan. Jadi Filistin diubah namanya jadi Palestina. Seperti ini pertanyaan ya, bukan penistaan terhadap Palestina ya. Ini pertanyaan ya. Benar seperti itu ya, mungkin ya. Oke ya. Oke. Jadi pada waktu itu diubah oleh si Raja Romawi tersebut. Kaisar tadi, Kaisar Hadrianus tadi. Okay. Tujuannya untuk apa? Semata-mata untuk menghilangkan semangat nasionalisme orang Zelot tadi, agar mereka tidak lagi melakukan pemberontakan. Makanya sampai nama Yerusalem pun itu dihilangkan karena Kaisar Romawi itu pagan. Mereka itu penyembah dewa Jupiter. Makanya nama Yerusalem itu diubah menjadi Aliyah. Makanya dalam literasi teman-teman Muslim itu tidak ada nama Yerusalem. Bahkan dalam Perjanjian Umar itu disebutkan Aliyah dari Ilya Arabisasinya. Nah, Yerusalem ini itu diubah menjadi Aliyah, itu dipersembahkan kepada Alia Capitolina, yaitu dewa Jupiter tadi. Nah, sejak saat itu orang Israel itu melakukan perenungan sampai kepada abad pertengahan. Bagaimana caranya kami ini mau kembali ke tanah kami gitu. Emang dia ada di mana pada waktu itu? Ya sejak saat itu, sejak tahun 70 kan sudah berdiaspora. Oh, jadi udah dihilangkan, musnah juga ya, karena dijajah habis-habisan hilang ya kayak gitu. Oh, makanya tersebar di beberapa negara. Makanya seluruh orang Yahudi di dunia itu punya suatu frasa dalam Ibrani yang terkenal seperti ini bunyinya. Leshana haba'ah bi Yerusalem. Oke, kayak gimana cara membedakan orang Yahudi atau bukan? Kalau orang Chinese kan kelihatan tuh, ya matanya sipit, kulitnya putih, kayak gitu punya. Iya kan, kayak gitu kan. Kalau orang India kan kita juga bisa lihat tuh. Orang Arab kan bisa lihat juga tuh, bisa dibedain kayak gitu. Orang Yahudi itu kayak gimana ya? Seharusnya saya bertanya ke dokter sih. Kok tanya ke gue? Saya di Alkitab tuh mereka itu tidak digambarkan ciri fisiknya seperti apa. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi ya yang kita lihat sekarang itu kan genealogi bangsa-bangsa yang memang dituturkan Alkitab itu. Dari Sem, dari Ham, dari Yafet itu kelihatan di daerah-daerah yang disebutkan Alkitab, mulai dari Kejadian. Sejujurnya ya, yang dari dulu ya, sebelum konflik ini ada dan jadi tambah puyeng ya, aku tuh berpikir orang Yahudi itu adalah orang yang percaya dengan Kristus, orang Amerika, orang Eropa, kayak gitu. Ada orang Yahudi yang percaya Yesus. Tadi kan saya sudah sebutkan, orang Yahudi yang percaya Kristus itu di bawah pimpinan gereja Yerusalem, di bawah pimpinan Rasul Yakobus, saudara Kristus. Murid-murid Yesus saja orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi berarti dengan Yudaisme itu berbeda kan? Berbeda. Oke, orang Yahudi ini nanti dibagi dua lagi nih secara agamanya. Satu yang percaya dengan Yesus, satu yang Katolik, satu yang menolak dengan Yesus. Namanya Yudaism ini tadi. Iya, betul. Oke. Lalu berarti ceritanya setelah tadi dijajah oleh Romawi, hilang, dan suatu hari mereka ngumpul lagi nih kekuatan Zionisnya tadi, dan akhirnya menjajah si Palestina ini. Seperti itu. Oh, itu masih panjang. Masih panjang lagi. Karena gini, karena ketika mereka sudah berdiaspora, tadi kan ada ungkapan yang disebut dengan Leshana haba'ah bi Yerusalem. Itu artinya tahun depan di Yerusalem. Nah, semangat ini yang sampai sekarang diwarisi oleh orang Yahudi. Karena mereka dalam pemikiran kerangka teologis mereka dan jejak historis yang tidak metahistoris itu,
Kanaan yang di mana Yerusalem Timur Tidak metahistoris itu maksudnya apa? Mereka metahistoris itu tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Oke, ini bisa dibuktikan atau tidak Ya, bisa? semua bisa dibuktikan. Sangat bisa dibuktikan. Sangat bisa. Mereka sangat bisa membuktikan bahwa itu tanah mereka. Tanah itu gitu. mereka mulanya gitu. Oke. Karena ya Filistin tadi kan sudah punah, Pak. Iya. Dan mereka yang berhak sekarang atas tanah itu ketika Yosua memasuki tanah itu. Ya, artinya mereka dijajah oleh Romawi dan mereka mengambil tanah mereka sekarang. Intinya seperti itu kan? Iya, oke. Nah, jadi Zionisme sekarang itu seperti mewarisi, membangkitkan kembali semangat Zelot itu. Bahwa Leshana Haba'a bi Yerusalem itu harus kami tegakkan sebagai sebuah ungkapan yang terkenal bahwa kami harus kembali ke Yerusalem. Makanya orang Israel atau orang Yahudi yang berdiaspora itu selalu rindu untuk kembali ke Yerusalem. Karena dalam semangat mereka, Yerusalem itu segala-galanya, Sion itu segala-galanya bagi orang Israel. Kita nggak boleh bohongin itu. Makanya sampai sekarang orang Yerusalem itu kita sebutnya tembok barat ya, yang ada orang meratap itu. Kalau orang-orang Indonesia itu bilangnya tembok ratapan, sebenarnya itu bukan tembok ratapan. Itu namanya Hakatul Hama'revi, yaitu tembok barat. Karena itu bagian barat. Oke, berarti itu adalah rasa cinta mereka. Cinta mereka. Dan mereka pengen kembali ke tempat itu. Dan ideologis mereka lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kebangsaan. Kebangsaan ya. Jadi tidak ada agama-agamaan. Oke. Gitu. Oke, jadi saya paham nih. Karena ada orang Israel yang menolak eksistensi negara Israel. Namanya itu Natura Karta. Mereka menolak negara Israel sekarang. Jadi dalam Israel itu pun banyak sekte-sektenya yang saling berkonflik internal di antara mereka. Tapi yang memang yang kelihatan sekarang kan ya Zionis itu. Oke. Gitu. Oke. Dan Zionis itu akhirnya mencoba mengembalikan tanah mereka lagi dengan cara menyerang Palestina. Oh, jangan dikatakan menyerang dong. Jadi? Itu tidak adil. Karena serangan pertama baru-baru nih. Serangan pertama itu diluncurkan siapa? Hamas kan. Tanggal 7 Oktober itu sahabat Yahudi. Mereka itu meluncurkan serangan ke Israel. Itu ketika orang Yahudi di hari Sabat tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa bekerja. Itu di hari Sabat. Itu tidak adil menurut hukum perang. Itu tidak adil. Oke. Dan itu tidak etis dong. Menyerang orang Yahudi ketika mereka tidak bisa melakukan apapun. Di Hamas itu tidak Itu hari Minggu ya? Itu hari Sabat. Sabat Yahudi dengan sabat kita beda. Oh, sabat kita beda ya? Sabat kita hari Minggu kan? Benar kan? Kalau sabat Yahudi hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Mereka libur hari Sabtu. Oh, itu sabat mereka hari Sabtu. Dan mereka diserang pada waktu hari Sabat. Pada waktu semuanya lagi libur nih. Nggak boleh bekerja. Nggak boleh bekerja. Ya, sebagai informasi dengan kalian semuanya, di negara Eropa, kalau di saya juga, kita diajarkan di gereja, itu namanya ada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Minggu, hari untuk Tuhan, benar ya? Kalau aku koreksi saya kalau saya salah ya. Gitu. Ya, hari untuk Tuhan, berhenti merenung untuk Tuhan. Kalau di Katolik ya, jadi itu adalah waktunya kita ke Bait Allah, ke gereja, berdoa dengan Tuhan, berkumpul dengan keluarga, kayak gitu ya. Itu adalah hari Sabat. Kalau di luar negeri, di Amerika dan di Eropa, itu semua hari Minggu semua tutup. Jadi kalau kalian yang pernah ke luar negeri, jalan-jalan ke Eropa, hari Minggunya itu sudah sepi banget, nggak ada toko, semua tutup. Kalian jangan nyari LV, jangan nyari Gucci, tutup semuanya. Kalian nanya lagi kan, Dok, emang itu nggak cari duit apa hari Minggu? Kan lagi libur, harusnya kita buka. Beda dengan mall di Indonesia yang hari Minggu rame ya. Kalau di sana, apapun yang terjadi, Minggu harus tutup. Karena itu adalah hari Sabat, harinya Tuhan. Perhentian ya. Ya. Kalau di Israel, hari Sabatnya hari Sabtu. Oke. Karena mayoritas kan Yudaism. Oke. Dan mereka lagi liburan semuanya, lagi nggak begitu siap-siap di rudal. Jangan dibayangin mereka lagi liburan ke sana kemari. Mereka nggak boleh melakukan. Pokoknya mereka tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Pada tanggal itu, kemudian Hamas meluncurkan rudal mereka. Baru kemudian serangan-serangan balasan itu diberikan oleh Israel. Oke, sampai di situ saya mundur ke belakang. Tapi yang terjadinya kan adalah Israel ini selama 100 tahun dari tahun 1917 sampai dengan 1990 ya biar sok sejarawan gitu kan. Israel kan menyerang Palestina duluan nih. Ya kan, membombardir Palestina sehingga dari tempat Israel itu sekecil ini ya menjadi besar banget. Iya. Ya itu juga kesalahan sejarah lah. Iya. Deklarasi Balfour itu 1917.
Jadi ketika deklarasi Balfour itu dikeluarkan, kan pada saat itu Inggris dengan Jerman itu berperang toh. Nah, ketika Inggris dan Jerman itu berperang, Inggris ini itu dibantu Yahudi dan Palestina, Israel dan Palestina. Nah, tapi kemudian orang Inggris ini memberikan hak tanah itu kepada orang Israel, tapi tidak dengan orang Palestina. Makanya orang-orang Arab Palestina itu marah. Kok kami juga ikut, tapi kenapa ke orang Israel aja diberikan tanah gitu? Dan itu melakukan banyak penolakan. Mengenai pertambahan tanah, itu dari akibat efek serangan yang diberikan kepada Israel ketika Israel itu telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Nah, tahun 1947, Liga Bangsa-Bangsa itu mengeluarkan suatu frasa namanya Corpus Separatum. Karena konflik tadi, jadi Yerusalem Timur itu selalu kan diperebut-rebutkan tuh. Nah, di dalam Corpus Separatum itu disepakati bahwa tanah ini di Yerusalem Timur yang selalu diperebutkan ini, ya udahlah nggak usah di Palestina, nggak usah di Israel, tapi tetap menjadi situs kota suci 3 besar Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke. Tetapi hal itu juga memperoleh penolakan karena orang Palestina nggak boleh, itu harus bagi kami. Yerusalem ini diperebutkan. Iya. Tapi kalau PBB bilang ya udah ini nggak usah masuk kemana-mana, ini punya 3 tempat, jadi kayak gitu punya. Tapi Palestina nggak terima. Nggak terima. Oke. Karena tahta suci Vatikan pun Papa Paus yang mewakili gereja Ritus Latin ya dari Katolik itu bilang dan sepakat dengan aturan itu. Kita nggak boleh berantem lah, biarlah berdamai. Siapapun boleh datang ke kota itu. Makanya dibuat regulasi Corpus Separatum. Pada tahun 48, Israel mencuri start untuk apa? Mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi 1 hari setelah pendeklarasian itu, Suriah, Lebanon, Irak, Saudi Arabia menempur Israel. Digempur. Setelah itu digempur, Israel menang. Dan wilayah mereka tadi dari rencana pemisahan PBB tadi, itu karena perang itu bertambah 50%. Lebih. Karena mereka diserang. Kok gimana ceritanya mereka diserang kok bisa nambah jumlahnya? Ya, karena kan dalam perang itu ketika mereka itu diserang untuk tidak mengakui eksistensi Israel, maka Israel ini melawan balik, maka tanah itu dikuasai sama mereka. Jadi perang itu datang lagi loh gitu. Oke. Jadi walaupun mereka merdeka, mereka tetap melakukan perang kayak gitu ya? Iya, karena kan mereka diserang duluan. Oke. Betul. Karena kan PBB dulu itu Liga Bangsa-Bangsa kan sudah melakukan pemisahan. Nih bagi lo, ini bagi lo gitu. Oke. Tapi kan kalau Israel sudah mendeklarasikan, ya sudah. Tetapi mereka itu diserang, ya wilayahnya diambil lagi sama Israel. Dan akhirnya sampai seperti sekarang. Seperti sekarang di berkepanjangan dan akhirnya sampai nyerang Gaza ya. Gaza ini punya siapa sih sebenarnya? Gaza itu kan di daerah Palestina Selatan ya. Itu Palestina. Memang Palestina yang sekarang. Okay. Tapi Palestina itu belum menjadi sebuah negara saat itu. Jadi kalau orang Indonesia tuh kan saya pernah ada tonton orang tuh di TV. Ini ada koin dari tahun 1927. Ini menunjukkan bahwa Palestina itu udah eksis sebagai sebuah negara. Wah, saya ketawa aja lihatnya. Kenapa? Karena koin itu dikeluarkan oleh pemimpin Zionis, namanya Theodor Herzl. Itu dikeluarkan pada tahun 1902. Mereka itu punya nama namanya Anglo-Palestine Bank. Kami ini orang Yahudi itu harus menguasai dunia ini. Maka kami harus ada perbankan. Dikeluarkanlah mata uang itu. Palestina di sana, kalau kita lihat di koin itu ada huruf Ibrani-nya toh. Itu ada kata Yod, Alef, dan Yod. Yod itu merujuk kepada Israel. Palestina itu belum ada. Kenapa itu Palestina? Kembali lagi ke sejarah ratusan tahun. Bahwa tanah itu yang tadinya diubah oleh Kaisar Adrianus menjadi Syria Palestina, maka orang sejarawan Roma seperti Cornelius Tacitus, kemudian orang-orang Yunani itu menyebutnya dengan Palestina. Sehingga sampai kepada Perang Dunia Pertama itu disebut Palestina, tetapi belum eksis sebagai sebuah negara. Jadi kalau dikatakan bahwa itu sebuah negara, wah,
Saya minum dulu ya, untuk bisa mencerna semua. Begitu. Bahkan yang menandatangani uang itu pun, itu ya orang Inggris. Karena kan Inggris yang memenangkan itu toh. Oh, Gitu. ini kan kota suci ya? Kota suci. Ini kan kota suci sebenarnya kan? Kota suci. Yesus tuh lahirnya di Bethlehem. Oke, Bethlehem itu ada di mana? Ya di Israel. Oh, ada di Israel. Dan itu beda dengan Yerusalem. Wilayah Bethlehem pasti itu 1000 kaki. 1000 kaki, oh deket. Ya, di atas, karena bukit. Oke. Karena Yesus itu lahir di Migdal. Oke. Di Migdal Eder itu menara kawanan domba yang dinubuatkan Nabi Mika. Oke. Bahkan sejarawan Bethlehem ini sekarang ada di negara mana nih? Israel? Ya, Israel. Israel sekarang, oke. Yerusalem itu tempat bermaknanya apa maknanya bagi agama? Bagi 3 besar Samawi ya. Saya nggak bisa katakan Abrahamik, tapi Samawi aja. Kalau bagi teman-teman Yudaisme kan ada tembok barat tadi, Hakotel Hamarevi tadi. Tembok barat itu kan sisa-sisa bait suci itu tadi. Oh, bait suci yang sudah dihancurkan. Ya, Oke. di sanalah semua orang Israel yang berdiaspora itu membangkitkan semangat mereka yang ungkapan tadi, Leshana Haba'ah bi Yerusalem. Bi Yerusalem ya itu di tembok barat itu. Di Hakotel Hamarevi. Jadi semua orang yang berdiaspora itu rindu selalu ke Yerusalem setiap Paskah mereka. Ziarahnya ke sana. Ke Yerusalem. Betul. Sama kayak kalau misalnya kita kalau Muslim mungkin ke Mekah ya. Ke Mekah itu Hajj ziarah, betul. Oke, kalau kita ziarahnya itu adalah ke Yerusalem, ke Bait Allah tadi yang sudah dihancurkan. Itu Yudaisme bukan kita. Yudaisme. Oke, Yudaisme. Kalau di Kristen sendiri apa itu maknanya? Sebenarnya kita tidak punya keistimewaan lagi di sana. Karena orang Kristen itu ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa akan tiba saatnya engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kamu tidak akan menyembah di bukit ini, di Gerizim, dan juga bukan di Sion, di Yerusalem tadi. Oke. Jadi kita itu tidak punya, Israel itu memang pernah istimewa dulu. Dulu, sekarang udah enggak lagi. Oke, bagi umat Katolik atau Kristen itu sebenarnya ya hanya anggapan historis saja. Hanya sejarah saja, ya, tapi teologis enggak ada lagi. Secara teologis tidak ada lagi. Tapi secara Judaism ada kayak gitu punya. Betul. Ya. Oke, secara Muslim? Kalau Muslim kan di sana ada Dome of the Rock toh, Masjid Al-Aqsa juga, sama masjid yang hitam. Itu di Yerusalem? Itu di Yerusalem. Oke, pertanyaannya Yerusalem itu punya siapa sekarang? Yerusalem itu ya di bawah pemerintahan Israel. Masih di bawah Israel? Iya. Sudah di bawah Israel? Di bawah kekuasaan mereka. Kalau secara resmi status hukum saya nggak tahu persis, tapi masih di dalam kekuasaan mereka. Oke. Begitu. Kan itu yang selalu diperebutkan. Oke. Berarti ini bukan perang agama kalau saya ya tidak boleh dikatakan ini adalah perang perebutan wilayah. Orang Yahudi, bukan orang Yahudi yang pengen mengambil kembali tempat dia. Tempat dia. Oke. Betul. Orang Yahudi, Judaism, Katolik, Kristen itu berbeda. Muslim itu juga berbeda. Benar ya? Betul. Oke. Paham, agak nyampe. Nyampe nggak kalian? Belajar yang bener dong makanya. Enak belajar matematika kan daripada belajar sejarah. Oke. Abis dari sini ada lagi? Apanya itu? Ada lagi nggak keterangan apa lagi? Sudah sampai di sini ya berarti? Sudah sampai selesai ya berarti ya? Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan kalau ini? Aku pindah ke topik lain nih soalnya. Oh, udah itu sih. Maksudnya apa ya? Yang mau disampaikan itu jangan terlalu menghubung-hubungkan dengan sentimen agama lah gitu. Okay. Karena semangat agama kalau dijadikan untuk semangat kemanusiaan itu enggak etis. Oke. Itu tidak etis. Oke, agak berat obrolan. Karena sejarahnya kita sudah tahu persis tadi. Filistin itu bukan Palestina sekarang. Palestina itu kehadiran Israel sebagai sebuah negara itu ketika Palestina belum menjadi sebuah negara. Semangat itulah yang dipadukan di dalam semangat Zionisme. Untuk Leshan Ahba'ah bi Yerusalem tadi. Oke, aku boleh nggak tanya langsung? Boleh. To the point dan langsung cool. Boleh. Ya, saya terbuka. Kamu tim Israel atau tim Palestina? Saya tidak tim manapun. Saya harus katakan ini. Tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus ungkapkan ke teman-teman. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Kekristenan tidak boleh lepas dari Israel? Tidak boleh. Kalau kita mau belajar tentang Yesus Kristus Raja Mesias, kita harus tahu Keyahudian, harus tahu Israel. Karena Yesus berkata apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan dialah keselamatan itu. Karena saya sebagai seorang apologet ya,
Itu pemaknaan dan perenungan saya dan penghayatan iman saya kepada Israel yang ada sekarang. Mau perang terjadi, mau bla bla bla, saya hanya peduli kepada kemanusiaannya. Di Palestina itu ada gereja yang kena serak, gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu gereja tua, gereja kuno, ritus purba. Itu kena bom sama Israel. Rakyat sipilnya juga banyak yang mati. Kita prihatin waktu itu. Bahkan Papa Paus, mewakili gereja ritus barat, itu prihatin dengan mereka. Di Israel juga seperti itu. Orang-orang yang kerja datang ke sana itu nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dibom sama Hamas. Itu mati semua. Okay. Jadi untuk gini loh, Kristen itu tidak ada keuntungannya membela Israel. Tidak ada keuntungannya membela Palestina. Kita berdiri di tengah dan netral. Bahwa yang resolusi yang kita lahirkan itu adalah perdamaian bagaimanapun caranya. Okay. Karena dalam pandangan semangat teologi kita tidak memandang Israel itu sebagai sebuah bangsa yang punya pengaruh lagi bagi pandangan teologi kekristenan. Itu hanya istimewa secara sejarah. Tapi Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan dipulihkan. Okay. Bagaimanapun Israel itu akan dipulihkan dalam artian begini, akan dimenangkan. Oke, brother, ini aku ngomong kayak gini ya. Ini kan tempat suci semua ya, baik Bethlehem, Yerusalem, ya bagaimanapun juga ada nilai historicalnya kayak gitu ya, secara agama. Tapi kok berkonflik terus? Bukan... Itu sudah ada. Kalau kita berbicara dari mana dulu nih? Dari aspek apa dulu nih? Kalau dari sejarah, secara sosial politik saya tidak bisa jelaskan itu. Tapi kalau secara teologis itu semua sudah ada. Bahwa ya itu akan berkonflik seperti itu. Oh memang? Pasti. Karena itu sudah dituliskan. Dan itu harus terjadi sesuai dengan tulisan itu. Oke. Nah, dan pada akhirnya? Israel akan dipulihkan. Oh, pada akhirnya itu tertulis Israel akan dipulihkan? Iya. Karena ya kalau mungkin pemahaman teman-teman muslim itu dajjal ya. Di akhir zaman mereka. Kalau di kita itu antikristus. Itu akan menyatakan dirinya di bait suci ketiga. Nantinya. Dan Israel itu tidak bisa membangun bait suci ketiga kalau tidak di dekat Hakotel Hammarafi tadi. Dan kalau itu tidak dimiliki oleh Israel, bagaimana mungkin mereka bisa membangun itu? Artinya mereka akan dipulihkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shif'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tangguh, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu?
Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan? Itu tuh kadang terlalu semangat menggembar-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Iya, saya harus katakan itu. Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani, silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai Pak sama Mak Sa itu saya pikir tidak etis. Oke. Tentu itulah saya datang berapologetika ke sosial media. Saya ambil TikTok karena memang lebih luas jangkauannya. Saya ingin memberitahu itu. Oke. Jadi kan ini kan mereka kan intinya berperang lah ya. Kalau saya sekali lagi saya bela kemanusiaan ya. Betul. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban, ya. Tapi lebih tepatnya, aku tuh bukan membela suatu negaranya, tapi membela sisi kemanusiaan dari korban-korban tersebut sebenarnya, ya. Karena ketika kita membela suatu negara, maka kita tapi itu pun salah, dokter. Kalau di Palestina ada orang yang itu kemudian dokter mengatakan saya lebih ke Palestina. Lalu manusia yang di Israel yang mati itu juga apakah bukan manusia? Manusia juga. Nah, lalu kenapa kita harus mengatasnamakan Palestina atau Israel? Karena Palestina sekarang lebih banyak. Itu yang bukan masalah lebih banyak, bukan masalah kuantitas, tapi masalah jiwa yang hilang itu loh. Karena kalau kita selalu Palestina, tapi mengabaikan sejarahnya, mengabaikan kondisi yang ada di sana. Bolehlah kita mungkin lebih pro kepada apa, tapi kalau sudah mengatasnamakan kemanusiaan, jangan sebut Palestina, jangan sebut Israel. Saya selalu berdiri di sana. Oke, dan kita mau damaikan keduanya. Kita harus memperdamaikan. Dan membawa damai ke keduanya. Yang membawa damai, karena sama-sama ada yang mati. Masalah lebih banyak, lebih sedikit, itu kan masalah kekuatan perangnya. Masalah siapa yang lebih kuat. Iya, masalah lebih kuat tapi kan motivasinya sama-sama untuk mematikan. Oke. Motivasinya itu loh. Dan ketika kita berpihak kepada salah satu, maka pertikaian ini akan terus-terusan terjadi. Terus-terusan nggak bakal terjadi. Tapi ketika kita tidak berpihak, kita coba berpegang kedua tangan mereka, itu perdamaian pasti akan terjadi. Makanya saya sangat suka sikap gereja Katolik ya, Paus Fransiskus. Itu memang dia bolehlah jangan ada, meskipun ya kalau orang Kristen itu kan pro Israel. Itu tidak benar. Karena Paus pun itu melihat bantuan, sebelum bantuan-bantuan dari Indonesia ini sampai ke sana, Vatikan udah kirim dulu ke Palestina. Vatikan sudah kirim. Itu tanda kemanusiaan. Kalau memang mau berdasarkan kuantitas, kemudian teologis, agama, pasti belanya ke Israel. Oke. Berarti Vatikan sendiri juga ini ikut kemanusiaan, membantu. dan ini bukan perang agama. Bukan. Ini adalah perang ya suku atau politik kayak gitu ya. Kita itu bicara semangat politis itu. Semangat politis Zionisme dengan Hamas. Hamas itu tidak merepresentasikan Palestina. Hamas juga tidak merepresentasikan. Hamas itu kan apa namanya ya? Gerakan garis keras. Itu kan berlawanan sama Fatah. Fatah itu kan daerah West Bank ke sana. Jadi Hamas ini ketika mereka memenangkan politik mereka itu tidak pernah mewakili Palestina secara keseluruhan. Ya sama seperti Indonesia. Kenapa sih harus bela PDIP misalnya gitu? Kenapa sih harus PKS gitu? Tapi PDIP itu tidak merepresentasikan seluruh Indonesia. Itu gerakan garis keras. Jadi kalau orang Indonesia itu bilang save Palestine, betul harus diselamatkan. Kita juga harus memberi kemerdekaan bagi mereka, gitu toh. Tapi kan kita nggak tahu antara orang yang berperang ini apakah saling mau merendahkan dirinya untuk ya saling memahami lah gitu. Tapi yang berperang ini loh, Zionisme itu tidak merepresentasikan Israel juga secara keseluruhan. Karena semua masyarakat Israel juga setuju dengan perang ini. Natura Karta tadi itu menolak bahwa negara Israel ada sekarang. Karena dalam pemahaman Natura Karta, negara Israel itu harus didirikan seorang Mesias. Dan harus dengan bantuan Tuhan. Sedangkan negara Israel sekarang sudah ada. Mesias belum datang. Berarti negaranya tidak didirikan Mesias. Tidak diakui sama mereka. Palestina juga begitu toh. Ada yang menolak Hamas. Jadi yang berperang ini siapa sebenarnya? Zionis versus Hamas.
Tuh. Bukan Israel dan Palestina. Itu yang harus kita pahami. Orang-orang sekarang kan, Israel itu tuh kafir, terlalu mengada-ngada. Oke. Prihatin saya. Oke, ini dari segi sejarah agamanya. Terus bagaimana menurut Elia, apa yang harus kita lakukan, orang-orang Kristen lah itu utamanya, atau yang nonton ini, apa yang kita harus lakukan supaya mereka ini bisa berdamai? Mungkin nggak sih berdamai masih? Orang Kristen ya? Ini orang Kristen ya? Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena perang-perang ini itu adalah bagian dari penutupan Alkitab. Nubuatan itu harus selesai. Nubuatan sudah pernah terjadi. Ketika Yesus itu harus mati di kayu salib, terpaku tangannya, dia dianggap penjahat, dia tak berdosa, itu disalibkan. Kemudian juga Yesus itu harus di tengah penjahat persis. Yesus harus mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani. Itu telah dinubuatkan 600 tahun sebelum itu terjadi. Sudah tertulis semua. Sudah tertulis. Itu terkait nubuatan untuk Yesus di Yesaya 53 dan juga Mazmur 22. Bahwa inilah Mesias yang sejati, bahwa dia harus seperti ini. Dan itu selesai di Kristus. Kemudian Kristus membawa hukum baru. Kasihi Allahmu, kasihi sesamamu, kasihi musuhmu. Dan dia memberi nubuat, memberi tanda. Israel yang adalah kawanan domba yang sulung itu menjadi yang bungsu. Kita non-Israel ini, bangsa Arab, bangsa Turki dan lain-lain, kan itu bukan bangsa Israel. Itu menjadi bangsa yang sulung. Makanya masuk dulu nanti semua dari seluruh dunia kepada Kristus, baru Israel itu belakangan. Dalam rangka itulah kita percaya bahwa ini penggenapan. Karena sejarah belum selesai. Sejarah belum selesai. Itu penggenapannya. Apa yang kita lakukan? Kita hanya boleh berdoa dan juga menyerahkan ini sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena itu semuanya sudah tertulis. Sudah tertulis. Oke. Bagaimanapun cara Tuhan itu menggenapi nubuatan ini, itu providensinya dia. Itu kehendaknya dia. Oke. Apa yang tertulis dalam Alkitab akhir dari nubuat itu? Akhir dari nubuat ini yaitu tadi. Israel itu akan dipulihkan. Karena mereka itu terhitung dari 144.000 orang itu, 144.000 orang itu artinya orang Israel yang penuh genap itu masuk ke dalam perjamuan itu, dan kehilangan besar yaitu di luar Israel yang juga percaya kepada Kristus yang nantinya akan mengikuti perjamuan kawin anak domba. Begitu. Lalu ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Setelah itu terjadi ya kita akan melakukan pengadilan. Kristus itu kan firman. Tugas firman itu kan menghakimi. Ketika penghakiman itu dilangsungkan, maka kita yang percaya kepadanya itu akan turut dibenarkan di dalam kebenarannya dia. Nah, setelah itu kita akan hidup di masa pemerintahan yang baru, yaitu langit dan bumi yang baru, di mana matahari tidak ada, karena yang langsung menyinari adalah terang Allah. Ingat kembali ke Kejadian? Allah itu menciptakan terang dulu toh, karena Allah itu sumber terang, kemudian menciptakan matahari sebagai sumber terang. Nah, jadi kita itu akan dipulihkan kembali seperti keadaan Adam yang semula. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa dan hidup kekal di dalam pemerintahannya. Dan Kristus itu memberikan semua kerjaannya kembali kepada Bapaknya. Begitu. Udah selesai, it's the end. Saya nggak bisa bilang ini ono lagi, karena Alkitab hanya memberitahu sejauh itu. Oke. Itu yang tertulis di Alkitab. Itu yang tertulis. Gitu. Terima kasih Elia, saya mendapatkan pelajaran agama. Agama dan sejarah juga sebenarnya. Kalau misalkan penonton nih banyak yang ngotot bahwa Isa itu tetap ataupun tidak percaya dengan apa? Dengan apa yang tertulis di situ. Iya. Kalau banyak yang menyangkal itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, Kak. Saya tidak masalah. Maksudnya Anda yang terjadi nubuatan tadi ya, yang harus terjadi begini-begini. Anda boleh nggak percaya itu terserah kalian. Tapi sejarah yang sudah berlalu nggak boleh kamu sangkal. Misalnya dokter lahir 22 November. Tiba-tiba 5.000 tahun ke depan ada yang bilang, oh dokter Richard itu lahirnya 19 Desember. Percaya nggak orang sama itu? Gue pengen tanya gini aja deh. Gue pengen tanya gini deh. Itu sejarah. Lu percaya Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu pasti satu. Tapi kenapa agamanya banyak? Nah, Tuhan itu satu. Agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Begini, Dr. Richard. Agama itu banyak, tapi
yang Tuhan jadikan sebagai awal keselamatan dan munculnya keselamatan itu adalah Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah bawa agama. Itu yang perlu dicatat. Tuhan tidak pernah bawa agama. Tuhan tidak pernah bawa agama. Oh, tidak pernah. Ketika Musa itu naskahnya itu yang tertua toh, Pentateuch itu. Itu yang memperkenalkan diri Tuhan, itu siapa? Ketika Allah itu memperkenalkan diri kepada Musa, Ehye Asyir Ehye, aku adalah aku. Dia tidak katakan akulah dan inilah agama yang kuridhoi. Inilah agama yang kubawa. No. Disebut Yudaism itu belakangan. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang Esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam Shema-nya mereka, Yod He Vav He tetragrammaton itu. Itulah Allah yang sejati, makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama. Tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Agar apa? Ini tersistem. Percaya kepada Tuhan-Tuhan tertentu. Tapi Tuhan sesungguhnya yang sejati itu cuma satu. Dan yang Abrahamik yang tertua itu adalah Yahudi. Begitu. Kenapa diizinkan Tuhan ada Hindu, ada Buddha? Kembali lagi tadi ke Nuh tadi. Keturunan Nuh ini beda-beda. Sekalipun nanti Nuh misalnya ada Hindu, ada Buddha, ada apa. Sebelum kedatangan Yesus, mereka itu akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Itu ada di ayatnya Roma 2. Jadi meskipun mereka menyembah berhala mereka, menyembah Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, tapi mereka itu punya hati nurani di dalam hati mereka. Dan Tuhan akan mengadili mereka menurut hati nurani mereka. Tidak dibuang begitu saja. Karena Tuhan itu melukiskan Torah di dalam hati mereka. Oh, walaupun berarti beda keyakinan pun tetap akan dihakimi dan dinilai sesuai dengan perilaku kita. Perlakuannya. Tapi setelah Kristus itu nggak berlaku. Karena setelah Kristus tidak percaya dia, buang semua. Karena keselamatan itu hanya diberikan kepada dia. Yang percaya kepada Yang Tuhan. percaya kepada dia. Kalau misalnya saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus, misal ini ya, tapi perbuatan saya lebih baik daripada itu orang berguna. yang tidak berguna. Nabi Yesaya aja seorang nabi berkata, perbuatan saleh saya itu seperti kain kotor. Kita harus sebaik apa sih layak di hadapan Tuhan? Coba dokter. Dosa itu pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan pelanggaran sesuai dengan hukumnya kepada Adam harus mati. Ya, tapi kan ini yang bikin chaos, bro. Kalau misalnya di agama kekristenan diajarkan bahwa you yang nggak percaya dengan Kristus tidak akan mendapatkan keselamatan, kayak gitu punya. Meskipun kamu baik 300 kali lipat lebih baik daripada orang yang percaya dengan Kristus, kayak gitu punya, kamu tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali kamu percaya dengan Tuhan. Yang di teman saya yang beragama Muslim pun berkata hal yang sama, sehingga kita ini jadinya bergesekan terus-menerus gitu. Dengan agama yang lain juga punya posisi yang sama, sehingga apakah di atas sana ada banyak Tuhan, atau apa di atas sana surganya ada petak-petak tertentu? Ini petaknya Katolik, ini petaknya semua. Gini dokter, kalau mungkin ada teman-teman Muslim mengatakan, wah kami juga seperti itu, nanti orang-orang non-Muslim itu pada akhirnya semua akan mati, tapi kami nanti dulu akan dibersihkan dulu, kemudian nanti pada akhirnya masuk surga. Itu kan keyakinan teman-teman Muslim toh. Nah, Kristen kami tidak ada seperti itu. Tetapi untuk mengetahui mana yang sejati, ini lagi-lagi kembali kepada perspektif pribadi. Karena sama-sama mengaku dari Abraham, maka harus tunduk di bawah hukum Abraham yang diperkenalkan Musa. Dan itu hanya ada dalam Torah. Oke. Cukup deh, malah aku sudah pusing. Makasih ya Elia. Tuhan bersertamu, salam. Kalau ada yang salah ngomong, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, saya cuma belajar doang. Saya cuma mau bertanya, ilmu agama saya juga nggak tinggi. Saya cuma pengen belajar dan saya cuma pengen tahu tentang
konflik dan tentang sejarah ini, karena bagaimanapun juga tetap kita harus bagi dari berbagai sisi ya, baik dari sejarah yang tercatat yang benar-benar sejarah, yang tercatat di buku sejarah, dari segi agama, ya dari banyak sisi lah ya kita coba menghadirkan. Tapi apapun yang terjadi, apapun yang kita bela, sebenarnya yang kita sayangkan adalah terjadinya peperangan dan terjadinya banyak korban. Dan ketika kita membela suatu tempat, ya sangat diperbolehkan, tapi akan lebih baik kalau yang kita bela itu adalah korban-korban yang tersakiti, korban-korban yang tidak bersalah, yang tidak menginginkan ini, tapi meninggal gara-gara kejadian ini. Dan mungkin kalau kita mendoakan mereka, itu permasalahan ini bisa lebih cepat selesai. Thank you, Elia. Ya, thank you, Dokter.